At-targhib fil jihad, anjuran di dalam berjihad. Wa fi talabi syahadati, dan di dalam mencari kesyahidan. Wa ma jaa fi fadliha, dan apa-apa yang datang tentang keutamaan mati syahid, mendapatkan syahadat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah membeli minal mu'minin, dari orang-orang mukmin, apa? Anfusahum, jiwa-jiwa mereka. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Dengan apa? Bi anna lahumul jannah, dengan untuk mereka surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtulun, mereka membunuh musuh. Wa yuqtalun, dan dibunuh oleh musuh. Dan perang taruhannya begitu, ama kita yang bunuh musuh atau kita yang terbunuh. Wa'dan alaihi haqqa, janji alaihi, atasnya yang benar. Fit Taurah, dalam kitab Taurat. Wal Injil, dalam kitab Injil. Wal Quran, dan dalam Al-Quran. Wa man awfa bi ahdi, siapa orang yang menepati dengan janjinya kepada Allah minallah, fastabshiru, maka bergembiralah, bibai'ikum, dengan perdagangan kalian. Alladzi bay'atum bih, yang kalian jual beli dengannya. Dzalika huwal fawzul 'adzim, dan hal itu huwal fawzul 'adzim, adalah keberuntungan yang sangat besar. Ayat surah At-Taubah. Artinya apa sih Allah membeli? Dalam syarahnya Syekh Muhammad mengatakan, ishtiraqullahi minal mu'minin, Allah membeli dari kaum mukminin al-anfus, jiwa-jiwa, wal amwal, dan harta-harta mereka, liyubdiluha, untuk mereka mencurahkannya, itu jiwa, itu harta, fi ta'atih, dalam ketaatan kepada Allah, wa jihadi a'daih, dan memerangi musuh-musuh Allah. Wa ja'ala thamana, dan Allah menjadikan ongkosnya, harganya, lahum, untuk mereka, jannatan, yaitu surga. Arduhas samawat wal ard, yang luasnya surga itu seluas 7 lapis langit dan bumi. Bifadlih wa ihsanih, dengan keutamaannya dan kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membelinya dengan apa? Jiwa kita ini orang-orang mukmin, dan membeli harta-harta kita untuk mereka mencurahkan di dalam ketaatan kepada Allah dan memerangi musuh-musuh Allah, dijadikan harganya oleh Allah buat mereka jannah, berupa surga yang luasnya dikatakan sampai 7 lapis langit dan bumi. Saking luasnya. Jadi makna innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli dari kaum mukminin. Membeli apa? Anfusahum, jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka. Dengan apa? Dengan saman harganya berupa surga. Siapa yang siap kaum mukminin yang mencurahkan itu semua di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, ya, maka taruhannya untuk mereka nasib adalah surga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, inna fil jannati, sesungguhnya fil jannati, di dalam surga, mi'ata darajatin, ada 100 derajat tingkatan. A'adahullahu lil mujahidin fi sabilillah, yang Allah persiapkan itu untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah.
Ma baina darajatin, sesuatu di antara atau jarak di antara dua derajat, yang satu dengan derajat yang nomor dua, kama baina as-sama'i wal ardh, bagaikan seperti jarak antara langit dan bumi. Jadi Allah mempersiapkan, inna fil jannah, sungguhnya dalam surga itu ada berapa? 100 derajat tingkatan. Yang Allah siapkan itu derajat untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. 100 tingkatan. Jarak antara nomor 1 derajat dengan yang nomor 2 bagaikan seperti apa? Jarak antara langit dan bumi. Gimana kalau 100? Rawahul Bukhari wa Ahmad. Wa an Sa'ad bin Hunayf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man sa'ala Allah Ta'ala asy-syahadata, siapa orang yang meminta kepada Allah asy-syahadata, kesyahidan, mati syahid begitu, bisidqin, dengan jujur, mintanya dengan betul-betul, bukan bohong-bohongan, ballaghahu Allah, maka Allah akan sampaikan buat dia manazila syuhada'i, kedudukan orang yang mati syahid, wa in mata ala firashihi, meskipun dia matinya di atas kasurnya. Jadi jangan takut minta mati syahid, jangan takut. Ya, soalnya kan kebunuh begitu. Mati syahid nanti akan disebutkan di sini. Ada 3 macam. Jadi siapa yang memohon kepada Allah asy-syahadah, kesyahidan, ya, lebih sedikit, dengan jujur, dengan benar, maka Allah akan sampaikan buat dia kedudukan orang yang mati syahid, meskipun dia matinya di atas kasurnya. Bayangin itu. Rawahu Muslimun wal arba'atu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wal arba'atu. Ini arba' ini para perawi daripada hadis, ya, selain Bukhari dan Muslim, ya, Abu Majah, Nasai, Tirmidzi dan lain sebagainya. Dalam hadis di atas, dalam syarahnya diterangkan, wa'lam anna syahida ala salasati agzamin. Ketahuilah bahwasanya orang yang mati syahid itu terbagi menjadi 3. Syahid dunia wal akhirah. Yang pertama syahid dunia dan akhirat. Siapa itu? Wa huwa alladhi qatala li'ala kalimatillahi faqutila. Dia adalah orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, kemudian terbunuh. Niat berperangnya lillah, karena Allah. Niatnya li'ala kalimatillah, bukan tujuan yang lain. Kemudian terbunuh. Itu syahid dunia wal akhirah. Di dunia orang-orang pada bilang, oh fulan mati syahid, terbunuh dalam medan peperangan menghadap orang kafir. Di akhirat pun Allah menempati dia maratib syuhada, kedudukan orang yang mati syahid. Yang kedua, wa syahidu dunya faqat. Ada syahid dunia doang, bukan akhirat. Wa huwa alladhi qatala li ajli ghanimah. Adalah orang yang berperang yang tujuannya adalah ghanimah, harta rampasan perang. Tujuannya harta. Au hamiyah, atau cuma semangat doang. Au syaja'ah, atau sebab keberanian doang, biar bilang aku berani. Maka dikatakan syahid dunia. Niatnya bukan karena Allah, niatnya selain Allah, biar dapat harta ghanimah, biar orang bilang berani, biar dibilang gagah segala macam, biar dibilang pahlawan dan lain sebagainya. Kosong niatnya dari li'la kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Yang jelas niatnya bukan karena Allah. Beda. Hati terbunuh dalam medan peperangan menghadap orang kafir. Syahidud dunya faqat, maka dikatakan syahid dunia saja.
Kenapa dikatakan syahid dunia? Ya orang-orang pada bilang dia syahid, mati dalam medan peperangan, betul? Menghadap orang kafir. Karena orang-orang kagak ada yang tahu hatinya seseorang. Dia niatnya apa kagak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi karena niatnya bukan lillah, di akhirat Allah kagak menempati sebagai orang yang mati syahid. Cuma syahid dunia doang, kena dunia doang. Akhirat kagak dapat apa-apa. Fatadri alaihi ahkamu syahid fid dunya. Maka berlaku atasnya hukum-hukum orang yang mati syahid di dunia. Min adamil ghusli, enggak dimandiin, wassalati alaihi, tidak disalatkan, cuma dikafanin, dikuburin. Ini sama nih, syahid dunia wal akhirat dan syahid dunia. Cara pengurusan jenazahnya sama, agak dimandiin, dibungkus aja dengan kain kafan dan baju kematiannya, kagak disolatin, langsung dikuburin. Walakin laisa lahu sawabun fil akhirah. Nah, ini yang syahid dunia, dia enggak mendapatkan pahala di negeri akhir, cuma harum di dunia doang, pahlawan, pemberani, mati syahid. Tapi di akhirat Allah enggak memberikan pahala orang yang mati syahid karena niatnya lain. Yang terakhir, wa syahidul akhirati, syahid akhirat saja. Kal mabtun wa nufasa, orang yang mati sebab sakit perut, udah sabar tuh, sakit meninggal, syahid tuh. Syahidul akhirat. Dan melahirkan, ya, nufasa maknanya melahirkan, wiladah. Nah itu mati syahid. Orang yang mati kebakar, tenggelam dan lain sebagainya, ya itu mati syahid. Man mata fuja'atan mata syahidan. Orang yang mati secara mendadak mati syahid dikatakan. Cuma keadaannya bukan dalam keadaan maksiat kepada Allah. Kalau main judi maka kalah jantungan sama kaget dia. Dan begitu sakit, sabar dia, meninggal syahid. Makanya jangan meninggal pusing. Bukan berarti kita minta sakit, bukan. Segala kan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menetapin semuanya. La yaksuru hamuk ma gudir yakun. Jangan banyak pusingnya ente. Segala yang ditakdir sama Allah pasti akan semuanya mubadar ini. Allah yang memberikan sehat, Allah yang memberikan. Juga tugas kita ikhtiar doang udah. Selebihnya nufawwidul amr ila Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kan bilang dalam sebuah hadis sahih, ajaban li amril mu'min, kata Nabi, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan urusannya orang mukmin. Semuanya urusannya baik. Artinya baik, berganjar pahala. Semua urusan orang mukmin berganjar pahala. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Bersyukur adalah baik buatnya. Pahala kan? Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan. Kalau ditimpa musibah, dia sabar. Dan sabar baik baginya. Jadi tinggal kita menyikapi aja. Dapat nikmat bersyukur, alhamdulillah, dapat pahala. Dapat ujian dari Allah, iya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala ujian, sabar, sakit, kematian dan lain sebagainya. Yang penting tugas kita ikhtiar. Ada terjadi, sabar. Fakana khairan lahu, dan sabar baik baginya. Itu semuanya urusan orang mukmin berganjar pahala. Tinggal kita menyikapi nikmat, kita bersyukur, dapat ujian kita udah selesai. Nabi bilang, ajaban li amril mu'min, kata Nabi. Sungguh mengagumkan urusannya orang mukmin. Kemudian hadis yang setelahnya, wa an Anas. Jadi orang yang mati syahid terbagi tiga ya. Mati syahid, syahid di dunia wal akhirah. Yang kedua syahid dunia doang. Yang ketiga syahid akhirat saja. Kalau syahid akhirat saja, ya, pengurusan jenazahnya yang empat wajib.
wajib dimandiin, dikafanin, disolatin dan dikuburkan. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya. Ma ahadun, tidak ada seorang pun yadkhulul jannah, yang masuk ke dalam surga, yuhibbu an yarji'a ila dunya, dia kepengen kembali ke dunia. Orang yang udah masuk surga nggak mau balik ke dunia, mau balik ke dunia? Kata Nabi gak ada. Ma'ahadun, gak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga yang dia kepengen balik ke dunia. Wa anna lahu ma 'alal ardi min syai', dan sesungguhnya misalnya buat dia, wa anna lahu, dan bahwasanya untuknya, ma 'alal ardi, segala yang ada di bumi, min syai', dari sesuatu, walaupun buat dia semuanya itu. Ada yang mau? Gak mau. Itu udah masuk surganya. Yang ada di bumi semuanya mau ente balik lagi, mau gak? Agak mau juga. Wa anna lahu, meskipun untuknya, ma 'alal ardi, segala yang ada di atas bumi, min syai', dari sesuatu buat dia. Tetap gak mau kan ya? Gak mau. Illa syahida, katanya, kecuali orang yang mati syahid. Mati syahid dia udah masuk surga, kepengen balik lagi ke dunia. Kepengennya apa? Ya tamanna, orang yang mati syahid berangan-angan, ayyarji'a ila dunya, ia kembali ke dunia, wa yuqtal 10 marrat, biar dia dibunuh sebanyak 100 kali mati syahidnya. Kenapa? Lima yara minal karamat. Lima yara, karena apa yang dia lihat, minal karamah, dari kemuliaan yang luar biasa yang Allah berikan buat orang yang mati syahid. Yang tinggi luar biasa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, lima yara minasyahadah, dari apa yang dia saksikan, minasyahadah, dari kesyahidan yang sangat luar biasa yang Allah berikan. Ya Allah, cuma nyawa satu doang ya. Berharap kepengen balik ke dunia, dibunuh 10 kali dibilang. Satu aja sih. Tingkatan orang yang mati syahid derajat sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih wa rawahu Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Tirmidzi. Jadi luar biasa. Jadi kedudukan orang yang mati syahid indallah azim, sangat tinggi. Jadi minta tuh tadi dalam hadis sebelumnya, man sa'alallah, setiap orang yang minta kepada Allah asyahadah, kesyahidan, bisidqin, dengan jujur, maka Allah akan sampaikan buat dia manazila syuhada, kedudukan orang yang mati syahid walaupun matinya di atas minta natubah syahadah, minta asyahadah, kesyahidan. Banyak macam-macam, betul. Jadi kata Nabi Muhammad, gak ada seorang yang udah di surga pengen kembali ke dunia, walaupun buat dia segala apa yang ada di atas dunia. Gak ada yang mau, kecuali orang yang mati syahid, kepengen berangan-angan balik lagi ke dunia biar dibunuh sebanyak 100 kali. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu bin As radhiyallahu Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah ini anaknya Amr bin As, juga sahabat Nabi ya. Makanya radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, yughfaru lisyahid, akan diampuni untuk orang yang mati syahid, apa? Kullu syai'in, segala sesuatu, au dzanbin, atau dosa, illa dain, kecuali hutang. Kata Nabi Muhammad, akan diampuni buat orang yang mati syahid segala sesuatu, au dzanbin, atau dosa, illa dain, kecuali hutang. Rawahu Muslim. Al-murad bihi, dalam syarahnya, yang dimaksud dengan hutang, hukukul ibad mutlaqan, bukan cuma duit doang, hak hamba mutlak. Apa aja tuh?
min malin dari harta, au damin atau darah, au ardin atau kehormatan. Artinya apa? Segala maksiat yang berhubungan dengan makhluk, Allah yang ikut campur di situ. Ya, nah itu harus diselesaikan. Makanya maksiat yang berhubungan dengan makhluk berat. Kita nyaci maki orang, gibahin orang, berat. Gak butuh taubatnya kita nangis, minta ampun kepada Allah. Harus minta ridho kepada orang yang pernah kita zalimi, berat ya? Berat. Makanya maksiat yang berhubungan dengan makhluk ini berat. Ya. Fa'innaha, karena maksiat yang berhubungan dengan hak makhluk, hak hamba, la tughfaru bisyahadah, tidak diampuni dengan kesyahidan. Bal bitadadi, tapi diampuni dengan keputusan hakim. Pengadilan selesai baru. Au ridho hasan, atau ridho musuh. Au iradaihi, atau meridhoinya. Yang jelas mendapatkan pengampunan dengan ridho atau minta halal dari orang yang kita zalimi. Kila ada pendapat, ini masalah khilafiyah. Kita baca. Kila ada pendapat, hadza fi syahidil bar. Ini orang yang mati syahid di darat. Tafsiran kayak tadi, yang mati syahidnya di darat. Beda kalau di laut. Ini kalau mati syahidnya di darat. Lima rawahu Ibnu Majah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, marfu'an an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, yughfaru li syahidil bahri, akan diampuni untuk orang yang mati syahid di laut, adz-dzunub kullah, dosa seluruhnya diampuni. Ya, yughfaru adz-dzunubu kulluha, yughfaru li syahidil bahri, akan diampuni li syahidil bahri, untuk orang yang mati syahid di laut, adz-dzunubu kulluha, ya, alhamdulillah, dosa-dosa seluruhnya, wadain, dan hutang. Ada kalimat apa? Hutang. Fama tagaddam min adami kufranid dain, fama tagaddam, hadis yang tagaddam yang awal tuh, min adami kufranid, tidak ada pengampunan hutang, ala hadza, atas ini, yugayyad, disyaratkan, bisyahadati fil bar, kesyahidannya di bumi. Jadi kalau lautan diampuni, gitu. Paham? Karena ada riwayat hadis yang marfu dari Abi Umamah. Wa mahaluhu, dan tempatnya ini dimaafkan sebab din, in sarafad din, apabila dia menggunakan itu hutang, fi sarafin, mahaluhu, tempat tidak dimaafkan, atau dimaafkan, tidak dimaafkan sebab hutang kesyahidan itu, in sarafad din, apabila dia menggunakan itu hutang, fi sarafin, dalam saraf, apa namanya? Di foya-foya. Bukan namanya saraf, berlebihan, israf, berlebihan. Au safahin, atau kebodohan. Wa qadara 'alal ifa, dan ia mampu untuk membayar. Itu enggak dimaafkan. Amma law sarafahu fi masrafihi syar'i, adapun kalau dia menggunakan itu hutang yang dia menghutang, digunakan untuk penggunaan yang syar'i, yang benar, buat dia makan, buat keluarganya makan. Wa ajaza 'anil ifa li usri, dan dia enggak mampu untuk melunasi karena kesulitannya dia, belum mampu untuk bayar. Au ghaibati mali, atau hartanya hilang, enggak ada. Fa innallaha yardi anhu daina, maka sesungguhnya Allah yang akan mengganti hutangnya. Yadulu lihada, menunjukkan lihada, untuk ini, ziyadah fi riwayat Ibnu Majah, tambahan dalam riwayat Ibnu Majah, fa innallaha yardi daina, sesungguhnya Allah yang akan melunasi hutangnya. Dia minjem buat kebutuhan benar dia dan keluarga, ya, sesuai dengan syar'i, kemudian nggak mampu buat bayar, kalau benar nggak mampu keadaan, sampai ke bawah mati, syahid dan lain sebagainya, Allah yardi daina,
maka Allah yang akan bayar hutangnya di situ. Ya. Artinya apa? Dalam masalah ini enggak berkaitan dengan hukukul ibad, hak-hak makhluk diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Rawahu Muslimun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.